Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Hal ini harus disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan pertama di mata pelajaran PPKN akan membahas materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita membahas terlebih dahulu tentang pembentukan BPUPKI. Mari kita mulai pembahasannya. Ini adalah peta konsep materi bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini dibagi atas 2 submateri, yaitu tentang pembentukan BPUPKI serta perumusan dasar negara. Yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI. Selama ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang yang kemudian menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pepatah lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya tepatlah kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat itu. Penderitaan bangsa Indonesia saat dijajah Jepang adalah yang pertama, pelaksanaan kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga Myanmar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang terakhir, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia didengungkan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Penjajahan oleh Jepang ini menimbulkan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi So Sakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Realisasi pembentukan BPUPKI yaitu pada tanggal 29 April 1945
dan beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI semasa tugasnya mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Seluruh sidang berlangsung di Jakarta sebelum kekalahan Kekaisaran Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan undang-undang dasar yang dipimpin langsung oleh Ketua BPUPKI. Sidang pertama berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan dasar negara. Sidang kedua berlangsung mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan agenda sidang kedua adalah pembahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang. Hal inilah yang harus kamu pahami. Walaupun Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan, janji tersebut hanya sebuah tipu muslihat agar bangsa Indonesia bersimpati terhadap Jepang dan mau membantu Jepang yang berada di ambang kekalahan. Nah, sampai di sini dulu materi dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.